Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Rebi SPD MPD, guru SMA Muhammadiyah Katingan Tengah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan. Kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.3 PC Guru Penggerak. PC Guru Penggerak ini saya susun dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengajak kita untuk menjelajahi potensi positif yang ada di sekitar sekolah, serta menemukan strategi dan kekuatan mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam melaksanakan inquiry apresiatif dilakukan dengan manajemen perubahan Bagja, yaitu singkatan dari B. Buat pertanyaan. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa saja yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal perlu apa. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi. Visi guru penggerak yang sudah saya susun adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berbudi pekerti, berkarakter, dan profesional. Sementara itu, pernyataan prakarsa perubahan untuk mencapai visi tersebut adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, untuk membantu mencapai visi tersebut dengan manajemen perubahan Bagja dan prakarsa perubahan, saya telah menyusun tahapan Bagja untuk mencapai visi tersebut. Tahapan Bagja pertama adalah buat pertanyaan utama. Ada 3 pertanyaan. Aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Pertanyaan ketiga, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berdialog dengan pimpinan dan teman sejawat guru guna merumuskan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan pembelajaran berpusat pada murid. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di kelas? Lalu yang ketiga, aktivitas apa saja yang menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu keempat, situasi yang bagaimana yang menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu pertanyaan kelima, keterampilan apa yang bisa menunjang pembelajaran berpusat pada murid? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menggali informasi pada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua, menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu tahapan
Yang ketiga adalah gali mimpi. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan baik? Lalu yang kedua, apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu yang ketiga, sumber daya apa saja yang akan tersedia untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, membuat gambaran atau narasi diri saat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memajang dokumentasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada murid melalui website sekolah atau media sosial atau mading hasil karya siswa. Tahapan bakja yang keempat adalah jabarkan rencana. Ada 4 pertanyaan. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid? Kedua, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu yang keempat, bagaimana cara untuk saling memotivasi pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, membuat capaian yang realistis pembelajaran yang berpusat pada murid setiap minggu. Lalu yang kedua, membuat catatan target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di ruang guru atau ruang kelas. Lalu yang ketiga, meminta pimpinan atau teman sejawat untuk saling memotivasi dan memberi umpan balik pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tahapan bakja yang terakhir adalah atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang kedua, apa saja peran pimpinan, guru, orang tua, dan murid dalam pembelajaran yang berpusat pada murid? Lalu yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran senantiasa berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, menyusun kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Siapa melakukan apa dan di mana. Lalu yang kedua, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat untuk penyelesaian tugas-tugas. Lalu yang ketiga, memasang pengingat di ruang guru atau ruang kelas untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, demikian tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.